Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2850. Dalam pertarungan ini, keduanya seimbang. Setelah sehari semalam, pertarungan itu berangsur-angsur terhenti. Fang Wudi tampak sedikit pucat, dan tenaga dalam tubuhnya hampir habis. Lin Yan, di sisi lain, tampak tenang. Tenaga itu seperti tetesan air, mengalir terus-menerus. Dalam pertarungan ini, keduanya menunjukkan hampir semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Pada tahap awal, Fang Wudi berada di atas angin, dan kemudian Lin Yan berada di atas angin setelah memperoleh beberapa wawasan dari seni bela diri dan sihir Fang Wudi, tetapi kemudian Fang Wudi juga berada di atas angin setelah memperoleh wawasan dari seni bela diri dan sihir Lin Yan. Dalam pertarungan ini, sudut mulut Fang Wudi hanya memperlihatkan sebuah senyuman. Saat itu, aku juga berlatih kitab surgawi, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak sehebat dirimu. Kau menang, Fang Wudi berkata, menatap Lin Yan. Dia, yang juga telah berlatih kitab surgawi, begitu tak terkalahkan tadi. Yang dia praktikkan adalah teknik mata surgawi yang sebenarnya, yang berasal dari warisan klan Menara. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat menembus sihir dan seni bela diri. Terima kasih, kata Lin Yan. Aku tahu kamu seharusnya bisa mengalahkanku, tetapi kamu tidak berusaha sekuat tenaga. Kamu ingin menggunakan aku untuk mengasah wilayahmu dan mendapatkan beberapa wawasan dari seni bela diri dan sihirku. Fang Wudi menatap Lin Yan dan berbicara. Lin Yan tidak menyangkal ini. Jika bukan karena ini, pertempuran ini tidak akan berlangsung sehari semalam, mungkin itu bisa berakhir dalam 1 jam. Saya berlatih di benua Tianxuan. Ketika saya berada di alam Qiankun, saya berlatih Yuanli kuno. Dan Anda berlatih kekuatan spiritual yang lemah sebelum era besar alam Tiangeng. Saya mengendalikan seni bela diri dan sihir dunia yang mendalam, yang jauh melampaui sihir kaisar, dan Anda hanya berlatih sihir kaisar. Bahkan jika kita berada di alam yang sama, Anda telah melampaui saya. Jika saya berada di alam Tiangeng yang sama dengan Anda, saya khawatir saya tidak akan mampu menahan 10 gerakan Anda. Fang Wudi berkata lagi. Anda, benar-benar jenius. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali jenius di dunia. Tetapi berapa banyak orang yang disukai Fang Wudi? Hampir tidak ada orang yang dapat dikaguminya. Tetapi sekarang, menghadapi Lin Yan, bahkan dia mengakui bahwa dia adalah seorang jenius. Wow, saat berikutnya, dia bergerak dan langsung membuka jalan untuk jalan ini. Kemudian Lin Yan berjalan lewat. Jalani jalan masa depan. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, maka, saya akan bersaing dengan Anda lagi. Fang Wudi berkata. Hahaha, orang sepertimu memang tidak akan mudah mati. Baiklah. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, aku akan bertanding denganmu lagi. Lin Yan berkata tanpa menoleh. Meskipun itu hanya pertarungan, entah mengapa, keduanya saling mengagumi. Tidak ada permusuhan sama sekali. Ketika Lin Yan berjalan di sini, pertarungan masih bergema di atas pegunungan Wanling. Sebuah buku kuno memicu pertarungan terlalu banyak orang kuat. Tiba-tiba, tangisan sedih terdengar. Tiba-tiba, langit dipenuhi cahaya dan kabut, tetapi tidak ada yang memiliki jejak keterkejutan, tetapi malah meratap tak tertandingi, dan banyak praktisi merangkak turun. Ini sebenarnya adalah klan, semuanya dari klan binatang. Pemandangan seperti itu, banyak orang menatap. Pikiran seorang prajurit samsara yang kuat dari suku binatang telah runtuh. Setelah pernyataan ini, banyak orang terdiam. Pikiran para prajurit samsara yang kuat telah runtuh. Ini benar-benar tak terbayangkan. Itu hanya sebuah pikiran, dan itu runtuh. Pada saat itu adalah fenomena yang sangat aneh di langit dan bumi, yang dapat membuat seluruh suku binatang bersujud di lutut mereka. Sungguh sulit membayangkan seperti apa pemandangannya jika seorang ahli reinkarnasi sejati meninggal. Petik 2. Pemandangan itu lebih hebat daripada kematian para kultivator di alam kaisar dan pantai seberang. Menurut legenda, bahkan ada ahli reinkarnasi yang mengadakan pemakaman. Menghadapi sarkofagus mereka, banyak orang berlutut dan menangis sejauh ribuan mil. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tercatat dalam buku-buku sejarah, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Setelah beberapa saat, para kultivator suku binatang pulih. Namun pertempuran belum berakhir. Munculnya gulungan kuno membuat semua orang mengira itu adalah buku surgawi. Ini membangkitkan pertempuran antara yang kuat.
Pikiran kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan para kultivator biasa tidak berani menonton. Bahkan jika puncak kaisar pergi ke sana, akibatnya yang sederhana akan langsung menghancurkannya. Setidaknya tingkat kaisar berani menonton. Namun hanya menonton. Bagaimana dengan pertempuran? Itulah pertarungan reinkarnasi yang sebenarnya. Yang lain tidak dapat berpartisipasi sama sekali. Bahkan pikiran para ahli reinkarnasi dapat jatuh, apalagi yang lain. Ada banyak praktisi reinkarnasi setengah langkah yang bersembunyi dalam kegelapan, ingin mengambil kesempatan untuk bergerak, tetapi ada secercah harapan. Kitab surga berisi rahasia abadi. Jika Anda mendapatkan kitab surga, Anda tidak hanya dapat meneruskannya ke generasi mendatang untuk mendirikan sekte dan menjadi abadi selamanya, tetapi Anda juga dapat mempelajari rahasia di dalamnya dan memiliki harapan besar untuk menjalani kehidupan lain. Melihat ini, banyak kaisar dan raja akhirnya menyerah. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah harapan terbesar mereka untuk memadatkan pikiran mereka menjadi daging dan hidup kembali. Ini tidak boleh dilewatkan. Orang-orang Laut Cina Selatan ada di Gunung Wanling. Kepung mereka dan paksa keluar rahasia Laut Cina Selatan. Pada saat ini, banyak praktisi pergi ke daerah itu. Tidak hanya praktisi pikiran kuno, tetapi juga orang-orang di dunia saat ini. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Laut Cina Selatan yang memasuki tempat ini tidak hanya Yuan Hui dan yang lainnya, tetapi juga orang-orang kuat lainnya. Melihat sosok-sosok yang datang satu demi satu, seorang biarawati tua sangat meremehkan. Dia adalah orang kuat reinkarnasi setengah langkah. Selain itu, dia tidak jauh dari reinkarnasi yang sebenarnya. Sekarang dia datang ke sini dan menemukan Yuan Hui dan yang lainnya. Dengan dia yang bertanggung jawab, tidak ada yang bisa menyerbu. Namun, alis mereka juga berkerut. Sampai sekarang, keberadaan tongkat emas ungu belum ditemukan. Mungkinkah harta karun yang ditinggalkan oleh Sang Dewi tidak ada di sini? Mungkinkah harta karun itu ada di puncak gunung? Yuan Hui berkonsentrasi dan melihat ke puncak gunung. Tetapi orang kuat itu menggelengkan kepalanya, tidak ada di sana. Aku memegang harta karun sekte di tanganku, dan aku tidak bisa merasakan keberadaan tongkat emas ungu di sana. Ada dua tempat misterius di alam Wanling. Sungai Wanling dan Istana Wanling. Kata Yuan Hui. Gunung Wanling terlihat jelas dan berada tepat di depan kita. Namun, Sungai Wanling dan Aula Wanling dikabarkan berada di pegunungan ini, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya, apalagi kita, bahkan para master reinkarnasi yang telah berada di sini selama lebih dari 2 juta tahun tidak pernah melihatnya. Kata kultivator dari Laut Cina Selatan yang berada di puncak reinkarnasi setengah langkah. Kedua tempat itu benar-benar terlalu misterius. Saat mereka berbicara, seorang pria berpakaian putih perlahan muncul. Rambutnya putih, dan dia berjalan melewati sini. Banyak orang memusatkan perhatian mereka dan mencibir pada kultivator itu, keluar. Dan pria ini, matanya sedikit berkerumun, hanya mengerutkan kening, dan orang yang berbicara itu musnah. Ini mengejutkan semua kultivator. Kultivator yang berbicara tadi adalah seorang kaisar. Aula Wanling. Dan pria berambut putih berpakaian putih itu bergumam. Segera, di sekelilingnya, seberkas cahaya bersinar, dan kemudian sebuah pintu muncul dari udara tipis. Yang membuat semua orang heran, dia langsung melangkah ke pintu itu.